Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video tutorial ini, saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana sih cara membuat hotspot di Mikrotik. Nah, di sini saya menggunakan RB HP Hublite untuk mengkonfigurasi hotspot di Mikrotik. Sebelum saya lanjut ke gimana cara konfigurasinya, saya akan coba sedikit aja menjelaskan gimana sih hotspot itu. Oke, pengertian hotspot. Hotspot ialah sebuah istilah yang dapat digunakan bagi sebuah area di mana orang tersebut atau user dapat mengakses jaringan internet tersebut. Biasanya menggunakan teknologi WiFi melalui jaringan lokal nirkabel, menggunakan router yang terhubung dengan penyedia layanan internet dan internet service provider. Nah, oke, fungsinya jangkaunya paling kurang 100 meter, tidak menggunakan nirkabel yang membuat agak ribet, dapat digunakan dimanapun, kapanpun, dan siapapun, dapat menggunakan hotspot dengan koneksi internet bila hanya browsing, mengirimkan email, chattingan, mendownload film, atau lainnya. Jadi di sini hotspot fungsinya yaitu sebenarnya membuat sebuah jaringan wireless yang dimana dia punya sebuah keamanan atau authentication, ya. Dan jangkauannya emang tidak terlalu besar karena kita hanya menggunakan router untuk pemancarnya, tapi sebenarnya bisa juga diperbesar lagi jika kita tambahkan sebuah perangkat akses point. Jika pengen lebih luas lagi, kita bisa menggunakan akses point outdoor dan kita bisa memancarkan lagi dengan antena. Itu cuma secara kondisional aja, nanti seperti apa untuk pemakaiannya. Oke, macam-macam hotspot, ada yang gratis, ada prabayar, ada yang berbayar ke operator WiFi. Yang ini biasanya punya Telkom, ya. Kemudian untuk prabayar biasanya digunakan untuk voucher, penggunaan voucher. Oke. Fitur-fitur Mikrotik Hotspot. Pertama adalah konfigurasi hotspot, kemudian cookie, login trial, user profile, user bandwidth, dan setting wallet guidance. Sebenarnya ada satu lagi yaitu IP binding. Oke, saya coba jelaskan satu persatu. Nah, ini konfigurasi hotspot. Ini biasanya digunakan untuk hotspot setup. Oke ya, hotspot setup. Kemudian cookie ini digunakan jika kita kepengen login ke alamat tampilan awal hotspot itu. Kalau kepengen ikut itu bisa logout, kita bisa uncheck cookie-nya. Tapi kalau kepengen satu user ini satu hari bisa dibuatkan user tanpa harus login, jadi cookie-nya kita tinggal uncheck, tinggal cek, tinggal dicentang aja. Kemudian yang ketiga adalah login trial. Login trial ini gimana? Login trial ini digunakan jika kita pengen memberikan sebuah akses wireless atau WiFi dalam kurun waktu tertentu. Oke, dalam kurun waktu tertentu. Jadi biasanya untuk coba. Kemudian yang keempat ada user profile. User profile ini digunakan untuk apa? Jadi membuat sebuah profile yang dimana nanti isinya adalah sebuah user, bisa seperti bandwidth-nya, ya. Kemudian berapa perangkat sih yang bisa terhubung dengan kita, itu bisa semuanya ada di user profile. Kemudian yang kelima adalah usernya. Jadi kita bisa bikin user di sini yang digunakan untuk login ke hotspot kita. Dan yang keenam ada bandwidth. Bandwidth ini digunakan untuk mengatur bandwidth atau bandwidth dari internet kita. Jadi itu nanti urusannya nanti di profile. Jadi profile ini kira-kira bandwidthnya berapa, untuk profile yang ini bandwidthnya berapa, nanti ada. Kemudian setting wallet garden. Wallet garden ini digunakan untuk apa? Wallet garden ini digunakan untuk jika ada sebuah website yang penting, yang dimana itu harus bisa diakses oleh semua orang. Misal, jadi kita nggak perlu lagi login ke hotspotnya, kita bisa langsung mengakses web tersebut. Nah, itu bisa kita setting di namanya wallet garden. Atau yang berikutnya adalah fitur IP binding. IP binding ini biasanya digunakan untuk memberikan sebuah user, itu bisa MAC address ataupun IP itu tanpa harus login dulu. Jadi dia tanpa login dia sudah bisa internetan. Biasanya untuk administrator. Jadi kalau administrator saya rasa nggak perlu lah dikasih halaman login, jadi dia bisa internetan semau dia. Oke, saya rasa itu penjelasan singkatnya. Sekarang saya akan coba mempraktekkan gimana sih membuat sebuah
sebuah hotspot. Oke, saya cek dulu di sini. Kurang lebih seperti ini nanti ya topologinya. Ada modem atau penyedia internetnya masuk ke port 1. Oke, masuk ke port 1, kemudian Ethernet 2 untuk PC, kemudian WLAN 1 untuk mancarkan ke HP atau laptop. Jadi ini jaringan nirkabel. Jadi ada ETH1, ada WLAN 1, ETH2, ETH1 ke penyedia internetnya. Dalam kasus saya menggunakan internet dari ICT. Jadi mungkin kalau kalian yang lain menggunakan modem ya berarti ini nanti sumber internetnya dari modem, jadi disambungkan ke modem kalian. Oke, saya rasa itu. Saya akan coba masukkan ke MikroTik dulu. Oke, sini saya coba masukkan dulu ke port 2. Oke, ke port 2 untuk hotspotnya. Oke, kita refresh dulu. Oke, seperti ini. Seperti biasa, untuk mengkonfigurasi MikroTik, usahakan untuk melakukan reset configuration dulu. Kita centang no default configuration. Jadi biar kalau ada konfigurasi dalam router kalian itu akan dihapus. Oke. Untuk no default configuration-nya jika ini tidak dicentang, maka dia router setelah di reset dia akan menambahkan default bawaan dari atau konfigurasi bawaan dari MikroTik-nya. Jadi pastikan ini dihapus dulu, dicentang dulu. Biar konfigurasi kita tidak tabrakan dengan konfigurasi yang ada di MikroTik tadi. Oke, kita reset. Kita tunggu untuk beberapa saat. Mungkin kurang lebih untuk indikasinya bisa dilihat di sini. Jika ini nanti sudah silang, kemudian nyambung lagi, itu tandanya dia sudah melakukan reset. Nah, itu biasanya seperti itu. Oke, masih banyak konfigurasi yang ada di dalamnya. Oke, kita tunggu aja sampai ini muncul tanda silang. Oke, jika sudah tanda silang seperti ini dan nyambung lagi, seharusnya dia akan sudah muncul MAC address yang akan kita pilih. Oke, di sini ya, kita bisa pakai MAC address di sini untuk melakukan connect. Tinggal klik aja yang gambar ini, dilihat di sini ada MAC address, loginnya admin, passwordnya tidak perlu. Oke, connect seperti ini. Oke, untuk melakukan konfigurasi hotspot, pertama kali yang harus kita lakukan itu kita lihat dulu topologinya. Karena topologi ini nanti hotspotnya akan ada di klien dari kabel dan klien dari nirkabel, ya WLAN wireless local area network. Maka yang pertama kita lakukan adalah membuat bridge dulu. Oke, kita buat bridge untuk hotspot. Apa itu bridge? Bridge digunakan untuk menggabung dua port atau interface menjadi satu interface. Jadi nanti efeknya yaitu jika kita sudah membuat bridge dan ada beberapa port yang kita masukkan menjadi bridge, maka port-port tersebut akan otomatis memiliki konfigurasi yang sama. Oke, kita lihat aja bentar. Oke, seperti ini ya. Bridge, kemudian kita masukkan portnya. Karena yang di tutorial di topologi kita menggunakan ETH2 ya, dan WLAN 1, maka di sini kita masukkan ETH2 ini, kemudian baru masukkan WLAN 1. Oke. ETH2 dan WLAN 1 seperti ini. Jadi untuk interface ETH2 dan WLAN 1 sekarang sudah tidak ada lagi, adanya adalah interface bridge atau interface hotspot ini. Nanti berarti siapapun yang terhubung dengan port di port 2 ya, port 2 dan yang terhubung dengan jaringan nirkabel ke router ya, itu nanti otomatis akan memiliki konfigurasi yang sama persis. Jadi misal nih saya bikin sebuah DHCP server yang dimana ring IP-nya antara misal 192.168.1.1 2 sampai 10.
Jadi nanti IP-nya di PC itu kemungkinan yang didapat adalah antara 2 sampai 10, dan yang di HP juga sama. Kemungkinan IP-nya adalah 2 sampai 10. Jadi seperti itu ya. Untuk bridge saya rasa nggak terlalu sulit. Oke, berikutnya kita coba masuk ke DHCP client. Ya, DHCP client. Karena di sini untuk koneksi internetnya saya menggunakan Ether 1, maka sini saya pilih Ether 1, tinggal oke aja. Pastikan dia bond. Oke, kalau bond ini tersambung, tapi kalau stop silakan kalian cek kabelnya apakah sudah nyambung betul, atau yang kedua kalian bisa melakukan disable enable seperti ini, disable kemudian di enable. Pastikan sampai muncul tulisan bond seperti ini ya. Oke, berikutnya kita akan memberi IP address. Oke, IP address kita berikan untuk apa? Interface bridge. Oke, di sini tadi namanya hotspot, interface bridge-nya. Sekarang kita pakai IP misal 10.10.10.1.2. Oke, seperti ini. Play. Sekarang saya sudah memiliki IP untuk hotspot saya. Kalau sudah, silakan tinggal kalian masuk ke hotspot. Oke, di sini IP hotspot. Oke, seperti ini. Tinggal milih hotspot setup. Pilih interface yang kita buat tadi yaitu bridge seperti ini. Next, ini adalah IP ini adalah IP gateway-nya ya. Kemudian bentar. Sepertinya ada yang salah ini. Kita pastikan lagi dulu. Oke, kita lanjut. IP hotspot ini ya. Hotspot setup lagi, pilih yang interface hotspot. Local address-nya adalah 10. Kemudian di sini ring IP-nya kita biarkan saja 2 sampai 254 ya, karena saya pakai per 24. Kemudian SSL-nya ini non. Kemudian IP center 00, DNS servernya kita bikin 888 seperti ini. Kita pakai DNS Google. DNS name-nya misal tutorial. Oke, seperti ini. Kemudian admin, ini untuk user adminnya 1 2 3. Oke, sebenarnya segampang ini untuk membuat sebuah hotspot. Oke, kita cek tutorial ini. Oke, nggak jalan aja. Salah. Kita cek dulu apakah ada harusnya jalan namanya DNS. Kita coba aja tentang guys. Oke, kita coba apa namanya saya yang salah. Oke, cek hotspot profile tutorial.net, atau kita bisa pakai IP dulu, coba 10.10.10.1. Oke, bersambung. Kita pastikan ini terhubung dulu ya. Advertise. Dapat IP berapa nih? Belum dapat IP, ternyata kita disable dulu. Kemudian kita enable. Oke. Ini harusnya lagi ke sini. Oke, kita cek. Harus dapat IP dulu. Pastikan dia dapat IP. Oke, seperti ini. Kalau sudah dapat IP seperti ini sudah benar harusnya. Kita bisa buka ke sini. Bisa pakai IP, bisa juga pakai tutorial DNS yang kita buat tadi. Oke, seperti ini ya. Oke, karena kita masih belum mempunyai user, kita hanya bisa pakai admin. Oke, seperti ini ya. Dan kita bisa internetan sekarang. Ya, mudah sekali. Oke, berikutnya sini kita coba untuk
logout. Oke, ini tidak bisa logout ya Mas ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada fitur di MikroTik yang bernama cookies. Oke, kita cek di server profile, kemudian hotspot. Nah ini ya, pilih yang login. Oke, di sini ada cookie. Jika cookie dicentang, maka otomatis cookie-nya akan ini ada waktu lifetime-nya. Berarti selama 3 hari user tersebut bisa dipakai terus tanpa harus login kembali. Nah itu ya. Jadi user tadi yang saya masukkan akan diingat oleh router dan bisa dipakai sampai selama 3 hari. Kalau kepengen kita hanya seperti mau terus-terusan login, logout, login, mau login harus menggunakan user lagi, maka cookie harus di uncheck seperti ini. Oke, kita cek logout, nah, harusnya sudah bisa. Oke, seperti itu ya untuk fungsinya dari cookie. Mudah ya. Oke, berikutnya saya coba memberikan fitur berikutnya yaitu trial. Nah ini trial itu bisa dibuat untuk misal nih kita punya sebuah cafe internet yang dimana kita menyewakan sebuah internet. Nah, kemudian ada customer datang, kepengen tahu nih kecepatan internetnya bagus apa enggak ya. Nah, dia tidak perlu kalian beri akses gratisan, tapi kalian bisa memberikan dia oke, silakan coba di menu trial. Oke, kalian kasih misal di sini 10 menit atau 10 menit lah. Oke, selama 10 menit dia bisa internet kan menggunakan hotspot kalian. Oke, coba ya saya cek. Harusnya di sini muncul trial. Ah, ini trial. Maka tinggal kita klik trial, dia bisa internetan selama 10 menit. 10 menitnya dia udah nyoba, saat dia sudah cocok, oke, sudah cocok, enak, internetnya lancar. Akhirnya dia menyewa internet internetnya kalian. Oke, kurang lebih seperti itu untuk yang trial. Berikutnya apalagi ya, berikutnya adalah saya rasa sudah semua. Oke, sekarang kita bikin user profile. Example nih, ada sebuah perusahaan memiliki 3 divisi misalnya, atau 2 divisi, misalnya divisinya HRD di sini ya. Kemudian ada lagi divisi marketing. Oke, kemudian untuk tamu kita bikinkan juga. Jadi tamu harusnya punya profil sendiri, ya toh. Oke, sekarang kita coba di HRD dulu. Kita coba mengeksplor di menu di user profile. Oke. Di sini ada name, address pool. Ini biasanya tidak terlalu penting sih sebenarnya, tapi ini bisa ditentukan IP yang nanti terhubung dengan profil HRD, dia akan diberi IP berapa, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada share user. Share user ini user yang masuk dalam profil HRD tadi itu kira-kira bisa digunakan untuk berapa user ya, digunakan untuk berapa device ya. Misal saya masuk user Gama masuk dalam profil HRD ya. Kalau ini saya ganti misal 3, maka perangkat saya, HP saya bisa masuk, kemudian PC saya bisa masuk, kemudian tab saya juga bisa masuk. Jadi ada 3 perangkat. Kalau ada satu perangkat lagi yang saya punya, misal iPhone saya masukkan menggunakan user Gama misalnya, itu dia tidak akan bisa login juga, tidak bisa juga login. Jadi kita hanya bisa diberi batasan sampai 3 user, nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di sini ada untuk memberikan yang tadi bandwidth. Nah, bandwidth bisa kalian set di rate limit. RX adalah download, TX adalah upload. Misal 512 per 515 104 KB 1024 KB misal gini ya. Oke, saya rasa seperti itu. Oke, limitnya harusnya coba langsung aja seperti ini. Oke, bisa ya, berarti 512 KB ini limit paketnya. Berikutnya baru yang kedua sama, kita set
sesuai dengan kebutuhan aja, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, saya rasa seperti itu. Untuk tamu, karena tamu ini jumlahnya banyak ya, kita bisa share usernya 100. Jadi mungkin tamu untuk satu hari, saya rasa 100 itu sangat banyak sekali ya. Jadi tamu-tamu misal di hotel, kita kan nggak perlu memberikan satu orang tamu satu user, terlalu susah, masih harus harus tanya nama dan sebagainya. Kita cukup aja pakai user namanya tamu, kemudian kita bikin share usernya 100, maka user tamu tadi bisa digunakan oleh 100 orang, 100 perangkat. Nah, kan itu lebih simpel saya rasa. Oke, baru kita masuk ke usernya. Gimana cara bikin user? Sama aja. Ini misal tadi saya user Gama, passwordnya 123. Kemudian profilnya baru dipilih ke HRD. Oke. Maka user Gama akan diberi ketentuan-ketentuan yang tadi sudah kita set di HRD. Ini mudah sekali ya. Saya rasa nggak terlalu sulit untuk dipahami tentang hotspot ini. Kemudian berikutnya tentang wallet garden. Oke, di sini baru kita akan coba membahas tentang wallet garden. Wallet garden apa tadi? Wallet garden adalah memberikan akses untuk website yang dia bisa diakses tanpa menggunakan halaman login atau biasanya disebut dengan bypass. Oke, untuk cara konfigurasinya kurang lebih seperti ini ya. Wallet garden, kita pilih menu wallet garden, kemudian plus, pilih hello, kemudian apa yang kita pengen bypass. Jadi, misal www.micro.com, misal seperti ini. Oke, apply, kita coba. Seharusnya tanpa kita harus login, kita itu harus bisa masuk ke www.micro.com. Oke, sudah bisa ya. Jadi ini maksudnya tentang wallet garden. Kita bisa masuk ke halaman web yang kita tentukan tanpa harus melakukan login ke hotspot. Mudah sekali ya. Udah. Kemudian sebenarnya di awal di topologi kita kan baru sampai posisi ini. Lalu gimana Pak yang wireless? Oke, yang wireless akan saya coba konfigurasi dulu. Saya tutup semua. Kita masuk ke menu wireless. Pastikan WLAN-nya aktif. Biasanya WLAN-nya seperti ini. Jadi pastikan aktif dulu. Misal kita pakai WLAN 1 karena yang di bridge tadi adalah WLAN 1. Jadi pastikan WLAN 1 aktif. Kemudian kita bikin security dulu untuk WLAN 1. Example profile 1 tetap aja namanya. Kita klik modenya adalah dynamic cache, kita pilih bebas ini. Untuk passwordnya misal 1234. Oke, seperti ini. Oke. Play. Oke, baru kita setting WLAN-nya. WLAN bisa kita masuk ke menu wireless, pilih yang advanced mode biar terlihat semua settingannya. Oke, untuk karena memancarkan modenya adalah AP bridge. Oke, karena memancarkan modenya AP bridge, kita pilih BGN biar bisa semua. Frekuensi SSID-nya coba. Kemudian kita pilih security profile yang kita buat tadi. Oke, seperti ini. Saya rasa mudah ya. Jadi pilihannya cuma satu, itu modenya. Kemudian SSID-nya kita isi, frekuensinya kita isi, kemudian security profile-nya kita pilih yang sudah kita buat tadi. Mudah, sangat mudah sekali. Oke, seperti ini. Baru kita tes untuk melihat apakah sudah ada yang terhubung dengan MikroT kita bisa lihat di registration. Oke, kita coba, kita sambungkan di HP. Uji coba. Oke, kita masukkan passwordnya ke 1 2 3 4. Ya, sudah tersambung. Oke, ini sudah tersambung. Ini adalah dari
HP saya. Di HP saya kita masukkan admin. Oke, sekarang yang wireless sekarang juga sudah terhubung. Jadi klien yang PC sudah terhubung, yang wireless juga sudah terhubung. Oke, ini HP saya yang terhubung. Oke, kita coba yang terakhir yaitu membuat IP binding. Oke, IP binding fungsinya adalah untuk membuat bypass. Sebenarnya nggak cuma bypass karena pilihannya banyak ya. Oke, kita lihat saja dulu IP binding. Oke, di sini pilihannya ada reguler, ada blocked, ada bypass. Oke, kalau reguler itu seperti normalnya, jadi kita akan login menggunakan user dan password agar bisa internetan. Kalau bypass berarti kita tanpa harus login kita bisa internetan. Kalau block ini berarti kita nggak bisa masuk sama sekali. Oke, saya rasa ini mudah sekali. Cara bikinnya kita bisa lewat plus ini, tapi ini harus tahu atau harus hafal MAC address atau IP addressnya. Jadi sebenarnya paling mudah kita masuk aja ke yang tadi sini. Oke, sorry, masuk yang di sini aja, registration hotspot. Jadi kita pilih di host ini. Ini juga yang salah satunya. Jadi ada dua cara untuk melihat mana aja yang terhubung dengan kita. Bisa lewat wireless registration ini, bisa juga lewat di hotspot, di host, mana aja yang terhubung. Oke, saya coba membuat yang di PC ini ya. Ini PC, kita klik MAC binding, cuma gini aja. Oke, kita pilih yang bypass. Oke, selesai. Jadi ini tanpa harus login kita bisa internetan. Oke, kita coba aja dulu Google. Oke, paham ya? Saya rasa nggak ada yang sulit untuk ini, untuk setting hotspot. Kemudian yang penting lagi, jadi coba saya review aja apa aja tadi yang saya kerjakan. Yang pertama adalah tadi membuat bridge. Di bridge ya, ini ya, di bridge dulu, kemudian kita masukkan portnya sesuai dengan topologi yang sudah saya buat, yaitu ETH2 dan WLAN 1. Ini sudah. Kemudian kita masuk ke IP address, kita isikan IP-nya untuk bridge tadi yang kita buat. Kemudian kita buat DHCP client. Oke. Kemudian kita buat hotspot, atau bisa juga langsung ke wireless jika pengen langsung jadi. Ini tadi saya buatkan per step, jadi biar bedakan bahwa antara yang berkabel dan yang wireless, wired atau yang wireless. Jadi kita tinggal aktifkan aja, caranya tinggal klik, misal ini kita aktifkan seperti itu ya, aktifkannya. Kemudian double klik, kita pilih kita pilih security profile dulu, kita bikin security-nya, kemudian kita balik ke sini, kemudian pilih advance ya, advance mode seperti ini, simple advance ya, kita pilih advance. Kemudian modenya ada AP bridge kalau untuk memancarkan, kalau untuk menembak itu atau menerima itu station ya. Kemudian di sini ada frekuensinya 2412, SSID-nya uji coba. Kemudian profilnya kita masukkan profil yang kita buat tadi untuk security-nya, jadi password waktu klien kita join ke router kita. Oke. Kemudian kalau sudah, kita langsung masuk ke hotspot. Oke, di sini hotspot, kemudian tinggal pilih yang hotspot setup seperti ini. Kita next, kita pilih interface yang tadi kita buat, yaitu interface hotspot sampai selesai. Oke, baru kita nanti bikin server profilnya. Cookie pastikan dihapus. Trial kalau pengen ada uji coba, user uji coba ya, bisa pakai trial. Cookie digunakan untuk menghapus case password atau authentication-nya. Kalau ini di uncheck berarti nanti authentication yang udah dimasukkan akan dihapus, tapi kalau ini dicek maka otomatis authentication-nya ada. Oke, kemudian
ada user profile. Nah, user profile di sini nanti plus aja, tinggal kamu isi sesuai dengan kebutuhan untuk share user ini untuk berapa device yang bisa mengakses dengan user tersebut ya. Kemudian ada rate limit ini untuk upload dan downloadnya bisa di set. Saya rasa ini mudah. Kemudian ada usernya tinggal masukkan profil yang sudah kalian pilih, yang sudah kalian buat, kemudian tinggal diberi nama dan password. Yang terakhir tadi adalah Wild Garden, ini tinggal plus aja, ini masukkan di sini destination host, mana sih yang web yang ingin kalian bypass atau yang pengen bisa dibuka tanpa harus login, kamu masukkan di sini. Kemudian IP binding ini digunakan untuk bypass user mana yang bisa akses internet tanpa harus login. Caranya ada dua, bisa lewat sini. Ini harus hafal sih sebenarnya, kalau yang ini harus kita hafalkan IP atau addressnya. Sebenarnya cara paling mudah, kalau sudah ada terhubung tinggal kalian klik kanan, kemudian make binding. Saya rasa itu ya yang bisa saya jelaskan tentang hotspot. Untuk pertemuan berikutnya atau video berikutnya saya akan membuat server radius. Jadi kita tetap bikin hotspot tapi dengan server radius, yang dimana nanti kita bisa membuat user banyak sekali tanpa melakukan setting manual satu-satu seperti tadi, dan juga bisa dibikinkan voucher. Kemudian ada juga fasilitas lainnya, yaitu bisa membuatkan parental control untuk internet. Jadi kita akan lanjut ke next video. Oke, saya rasa itu saja dari saya untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.